ada di lokasi kedua. Ini lokasi bukan sembarang lokasi ya Pak. Ini tempat kita berdiri adalah tempat istana nanti akan berdiri, Istana Presiden. Awesome. Nah, tapi saya mau ngasih surprise buat Anda yang lagi menyaksikan tayangan ini. Coba lihat di belakang saya pemandangannya seperti apa. Pak kayak lagi nonton Teletubbies ya Pak. Ada mataharinya muncul, itu bagus banget ini. Insya Allah. Ya. Salah satu daya tarik nanti buat yang pada mau pindah ke sini kan. Iya benar-benar. View-nya bagus, kualitas udaranya insya Allah bagus. Akan bagus juga. Fasilitasnya bagus, nah itu dia nanti. Lebih jauh tentang wilayah ini, aku juga pengen diajak sama Bapak berkeliling. Selain kita bisa menikmati pemandangan seperti ini, spot mana lagi sih Pak? Kemarin kalau nggak salah kan Presiden Jokowi sempat nenda di sini ya? Iya. Ada di mana spotnya? Sebelah sini. Oke, Ayo kita coba kesana. kita lihat. Nah, tempat kita berdiri sekarang ini Pak, ini tempat ngecampnya Presiden Jokowi kemarin? Betul, waktu itu kita duduk-duduk. Oh. Bapak Presiden dengan beberapa menteri duduk-duduk sini, kita ngobrol-ngobrol sambil membayangkan ke depan seperti apa. Bahkan Presiden pagi-pagi sekali beliau masih pakai sarung, ngelihat, menikmati gitu ya. Aduh, Gitu. coba kita ngambil take a deep breath, momen sebentar menjadi Presiden Jokowi keluar tenda pagi-pagi ngelihat kayak gini. Silent gitu ya. Silent moment. Indah banget sih Pak, beneran. Liburan bawa tenda kecil aja ke sini, keluar kopi setermos, bikin mie gitu ya. Betul, tapi banget. tetap bisa terhubung dengan New York, Tokyo, London gitu. Oh iya? Karena kita mau bikin smart city. Oh. Jadi buat teman-teman yang milenial itu, permintaannya salah satunya, Pak bisa nggak kita work and vacation together? Jadi kerja sama vacation. Apa sih itu? Ya bayangin aja Pak, kita di ayunan sambil tiduran, tapi kita terhubung sama partner bisnis yang di New York, yang di London. Oh bisa, insya Allah. Nah, si bukit ini peruntukannya nanti akan dibangun apaan aja Pak di sini? Apa yang akan dibangun terlebih dahulu di sini? Di sini ya, saya kira ini Istana Presiden. Nanti dari Istana Presiden kita bisa ke satu titik itu kita akan melihat, ya kalau nggak salah ke arah sana gitu ya. Itu nanti namanya Plaza Kebangsaan. Oke. Dan di Plaza Kebangsaan Yang tadi berarti? Iya. Aku pengen lihat mappingnya sih Pak. Kalau kita bicara tentang Istana Presiden, di mana nanti istana ini akan berdiri dan ada gedung-gedung apa aja di sekitarnya? ada kantor Presiden gitu ya. Nanti kalau dilihat dari desainnya, prototype desain, ada kantor Presiden, kemudian ada beberapa staf Presiden juga akan di situ. Ada pasukan pengaman Presiden di belakang misalnya gitu Pas ya. Pampres. Pas Pampres. Kemudian juga sebetulnya ada yang tegak lurus dari yang kita sebut Plaza Kebangsaan itu ada Plaza Tripraja. Oke. Tripraja itu legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Gitu. Itu gampangnya kalau kita lihat map tuh kiri kanan, ini atas bawah gitu ya. Oke. Ini yang vertikal, ini yang horizontal. Jadi memang ada dua plaza besar yang ingin kita wujudkan. Titiknya nanti akan ada di sebelah mana Pak? Di sekitar sini, saya pastinya pasti di sekitar bukit Pasti di ini sekitar ya. sini ya. Coba kita mengarah ke ruang yang lebih terbuka. Jadi nanti Anda bisa punya gambaran kira-kira tempatnya itu akan ada di mana. Walaupun nggak precisely ada di situ ya Pak ya. Tapi nanti kita coba akan ngasih contohnya kira-kira akan ada di mana sih gitu ya. Jadi misalnya di sini istananya nih Pak. Ya. Istana akan ada di sini. Jadi bentuknya akan tetap berundak-undak gini. Iya, kita menyesuaikan dengan alam. Oh. Semua desain kita akan kita sesuaikan dengan alam. Seminimal mungkin kita melakukan apa yang disebut cut and fill. Jadi nanti menimbun dan mengupas gitu ya tanah. Dan kemudian juga hijaunya itu kita pertahankan. Tapi kalau ngomongin Jakarta itu kita ngomongin tentang macet Pak. Nah, bagaimana Bapak menangani permasalahan kemacetan ini di Ibu Kota Baru nanti? Katanya Bapak punya konsep 10 minutes something apa itu? 10 minute cities. 10 minute cities. Dalam 10 menit seseorang sudah bisa mencapai pusat-pusat yang dia inginkan, pusat belanja atau kemudian mau nitip anak di childcare gitu ya. Kemudian juga mau beli yang lain, itu dalam 10 menit. Dalam 10 menit aja? Berjalan. Orang berjalan. Jadi makanya kita pengen orang banyak jalan di sini. Itu satu. Terus yang kedua juga secara ekosistem kita ingin agar orang berpindah satu tempat ke tempat lain itu menggunakan public transport. 80% dari semua perpindahan itu kalau dimungkinkan akan kita pakai public transport. Public transport. Bapak, aku dari tadi ngobrol sama Bapak, fokusku ngeliatin ke belakang mulu, kita jalan ke sana lagi boleh Pak? Sangat menarik sekali untuk melihat sudut yang ada di sana. Bayangin ya kalau pagi-pagi ini ada foggy-nya kabut. Aduh, indah banget. Jadi agak romantis dikit. Aduh, ya ampun. Mungkin bisa jadi alternatif pre-wed dan bulan madu untuk para new couple ya yang mau coba ke sini.
Ada juga yang bilang kalau sampai ganti presiden nanti jangan-jangan IKN-nya mandek gitu kan, karena Presiden Jokowi 2024 selesai gitu ya. Kalau Bapak melihat gitu ya dari visinya Pak Presiden, apakah hal itu possible to happen kalau ini akan berhenti gitu? Tandanya kan kita stop merdeka tuh di situ. Yang kita ingin bangun untuk kota ini adalah kota yang nanti bisa self-propel, istilah bahasa Inggris. Dia akan berkembang dengan sendirinya karena kita bentuk ekosistemnya, karena orang yang pindah nanti akan bilang bahwa ya nggak pindah rugi loh gitu ya. Jadi sebagai kota, entitas kota dia akan berjalan. Gitu ya. Namun kita harus akui bahwa variabel politik pasti ada. Betul. Gitu ya. Dan jadi ibu kota atau tidak jadi ibu kota kan tentu pilihan-pilihan ke depan. Ya. Tapi yang saya harapkan adalah kota ini tetap akan berkembang gitu ke depannya, dan itu ditunjang dengan memang potensi ekosistemnya sendiri. Gitu. Yang saya harapkan juga kota ini akan jadi kota untuk semua ya, kota kita bersama gitu loh. Pak, kalau ngomong tentang kemerdekaan, apa sih arti kemerdekaan buat Pak Bambang? Merdeka untuk kita berpikir, berwacana, merdeka untuk berkolaborasi. Banyak hal di situ ya. Ini pertanyaan gampang-gampang susah ini. Iya kan, karena beda mindset, beda isi kepala tuh pasti beda. Betul. Beda anggapan. Saya mau cerita dalam membangun kita ini di sini gitu ya. Tentu banyak teknologi baru, apalagi ini mau jadi smart city ya. Betul. Kita berpikirnya juga nggak harus merdeka karena kita nggak mau berpikir linear. Selama ini kalau di kampus misalnya atau di SMA ataupun di dalam bangku sekolah, kita diajak berpikir outside the box, di luar boxnya. Nah, kalau sekarang ini without the box. Boxnya udah nggak ada lagi. Nggak ada. Bahkan nggak ada boxnya. Gitu ya, jadi kita punya freedom, punya kemerdekaan untuk marilah kita berpikir jauh ke depan. Supaya kita bisa melakukan leapfrogging, gitu ya, supaya negara Indonesia ini nanti akan menjadi negara yang kuat dan juga sangat disegani di dunia di tahun 2045 dan beyond, waktu kita punya 100 tahun kemerdekaan kita. That is the essential of merdeka. Saya mau challenge Bapak, Pak, sebelum kita pindah ke tempat selanjutnya. Satu lagu yang memorable banget buat Bapak kalau bicara tentang kemerdekaan. Apa sih lagu yang Bapak ingat? Waduh. Nah, soalnya saya dengar-dengar katanya Pak Bambang hobi nyanyi. Cuman bukan nyanyi kemerdekaan. Nyanyi kemerdekaan. Kalau dengar kemerdekaan itu dengarnya lagu-lagu yang patriotik ya. Oh, patriotik ya? Apa tuh Pak misalnya? 17 Agustus, terus lagunya Kotak apa? Ini Pak, Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia, kalau itu nanti nangis. Oh, nangis ya? Itu lebih kesedih ya Pak? Lebih melankolis. Lebih melankolis. Coba aku minta Bapak pilih satu lagu aja dari playlist kemerdekaan yang Bapak suka untuk nyanyikan, nanti aku bantuin. Waduh, Pemandangannya harusnya beliau dulu yang nyanyi. Coba Pak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Terus dilanjutin dong. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, sekarang kita udah sampai di Bendungan Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Yeah. Jadi ini tuh sebetulnya pembangunan bendungan untuk asupan air ke IKN. Salah satunya ke IKN, Salah tapi satunya. juga nanti berbagi ke Balikpapan ya. Oh. Gitu. Jadi memang air baku itu nanti air baku ya disuplai dari sini kalau untuk IKN, dan kemudian juga ada yang disuplai dari intake. Oh, Intake, sungai ada di utara sana. Tapi kalau ngomongin soal air, kita juga nggak lepas ngomongin soal anggapan orang yang bilang bahwa IKN itu possibility untuk krisis airnya tuh tinggi gitu loh Pak. Apakah ini menjawab keraguan beberapa pendapat yang mengatakan demikian? Iya betul, karena kalau kita lihat kan penduduk
IKN itu hingga tahun 2045 sekitar 1,7 sampai 1,9 ya. Nah, di 2035 ini sebetulnya jumlah yang bisa disuplai oleh kedua source ataupun sumber dari air itu dari dam ini sama dari intake itu cukup sampai 2035 gitu ya. Jadi nanti dekat-dekat 2035 kita baru berpikir oke, kita mau buat dam lagi atau kita mau mengalirkan dari misalnya kalau ada dam di utara di Kalimantan Utara yang akan dibangun gitu ya di provinsi lain ya kita bisa lihat mana benefit cost-nya gitu ya. Yang lebih efektif gitu ya. Betul. Oke. Pak, aku mau lihat langsung ke sini pembangunannya. Ini karena kawasannya masih restricted, jadi kita ngelihatnya dari sini aja. Iya. Wow. Jadi bayangin ini nanti mulai tahun depan, awal tahun depan, Januari atau Februari mulai digenangi. Oh, isinya Gitu. udah Isinya mulai air semua gitu ya. Oh, I see. Bangunan ini namanya pelimpah air atau spillway. Yang Jadi, ini? jadi kalau airnya udah kebanyakan gitu ya, harus dibuang karena tadi kan fungsi ini kan juga untuk mengendalikan air di sini. Gitu ya. Jadi begitu kelebihan dilepas masuk ke sungai. Langsung ke sungai. Kalau kurang ditampung di sini. Alirannya ke Sungai Sepaku. Ya. Oh, Betul. juga tadi yang ada untuk Sungai Sepaku intake juga ya untuk Betul, bisa ada mengalir intake yang airnya. di sebelah utara Yang tadi. di utara. Ya. Oh, oke. Bapak, tapi kan kalau kita bicara tentang air, kita bicara tentang lingkungan lah Pak ya. Tapi juga nggak lepas sama yang namanya kontroversi orang bicara bikin ibu kota di Kalimantan. Tandanya juga harus memikirkan kekayaan alam, flora fauna. Iya. Bagaimana di sini banyak sekali hewan-hewan endemik yang sudah mendiami wilayah ini dalam waktu yang lama, sekarang harus kehilangan rumahnya. Walaupun tadi Bapak bilang yang dibangun cuma 25% dari keseluruhan, apakah itu sudah cukup mewadahi ataupun juga menjaga flora fauna ini untuk nggak keganggu begitu? Jawabannya harus, gitu ya. Kenapa yang kita pakai sekarang kebanyakan adalah areal hutan produksi. Dan sebagian nanti memang ada beberapa yang ingin kita kembalikan fungsinya, misalnya ada bekas-bekas tambang ilegal yang kita nanti akan jadikan misalnya jadi daerah rekreasi, ditutup kembali, di atas dikasih pembangkit listrik tenaga surya misalnya begitu. Tapi balik lagi ke konsep yang disebut nature positif ya. Nature positif. Jadi kita ingin sekarang ini kita lakukan sedang membuat satu survei untuk baseline, istilahnya dasar gitu ya. Apa yang terjadi sekarang, di situ kita identifikasi keanekaragaman hayatinya seperti apa yang ada di IKN itu sekarang ya. Harapannya agar ini yang namanya biodiversity atau keanekaragaman hayati ini secara bertahap nanti akan meningkat. Sehingga tadi koeksistensi dari mereka yang memang sudah ada di sini ya, flora, fauna dan segala macam justru akan kita kembalikan lagi. Karena 65% dari area ini kan nggak kita bangun gitu ya. Kita justru ingin mengembalikan kekayaan tadi. Plasma nutfah, kemudian dari sisi balance-nya sendiri, lingkungannya kita akan berupaya agar balance-nya itu nanti selalu dalam tahap bertahap itu akan jadi positif. Janji ya Pak? Insya Allah, kan, karena itu yang lihat bukan hanya kita ya, dunia juga melihat. Gini Pak, kalau kita tahu kan Kalimantan ini kan istilahnya walaupun banyak masyarakat adat juga yang punya tanah, ini istilah kata tuh wilayah bancakan gitu Pak. Isinya tanah-tanahnya orang-orang punya duit yang mungkin juga posisinya ada di pemerintahan gitu. Kita sebut tadi saya lewat ring 1, ring 2, ring 3 nama-nama besar seperti Pak Hashim, lalu juga Pak Luhut punya banyak proyek-proyek yang ada di sini gitu Pak. Bagaimana deal-dealannya sama pemerintah? Minimal mereka juga ada di sekitaran pemerintahan begitu. Ya. Jawaban saya singkat, otorita IKN tegak lurus pada aturan hukum yang berlaku. Gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi legalistiknya seperti apa. Kita coba tadi untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat adat dan sebagainya, pendekatan secara antropologi, sosial, kultural, pada akhirnya ya kita harus melihat aturan legalnya seperti apa sih. Aturan legalnya seperti apa? Kita tegak lurus aja ikut ke sana. Gitu. Oke. Pak, ini pertanyaan awam aja sih Pak, aku penasaran. Ini kan mega proyek ya Pak, bukan proyek kecil gitu. Ini mega proyek besar-besaran, gede-gedean. Sekarang mungkin berjalan gitu. Apakah tidak takut Pak apabila proyek ini terhenti di tengah jalan akan meninggalkan hutang untuk generasi berikutnya? Mega proyek iya, tapi mega proyek ini kan kita buat dalam staging ya, dalam tahapan hingga 2045. Dan kembali ke konsep bahwa ini kota kita semua loh. Bukan kota saya, bukan kotanya administrasinya Pak Jokowi saja gitu, tapi kota kita semua. Dan untuk itu maka akan ada tetap kebersamaan
sense of ownership gitu ya, yang akan mengawal ini semua ke depan. Itu yang saya yakini ya, kan saya mungkin hanya 1 periode gitu ya. Serius Pak, 1 periode aja. Insya Allah 1 periode aja. Kenapa merasa di bawah tekanan? Enggak, kita prinsipnya gini, Anda turun pada waktu Anda di puncak. Gitu ya? Iya. Justru lagi resign lagi happy-happynya gitu Betul. ya? Emang Bapak happy? Bapak happy Insya di Allah sini? kita lihat nanti pada waktunya semuanya terlihat bagus. Kemudian yang paling saya ingin lihat adalah mata-mata ekspresi dari saudara-saudara lokal kita ataupun siapapun yang akan berada di Nusantara happy. Happy. Di titik itu saya merasa alhamdulillah. Sekarang ini- Bapak belum lihat orang happy? belum, masih pagi ini Masih kan. begini ya? Bapaknya juga belum happy? Jadi Kita Bapak nggak bakal harus bekerja. kemana-mana? Kita harus bekerja. Oke. Pak, ngomong-ngomong kalau jalan-jalan ke sini kayaknya seru kalau di sini katanya duriannya enak ya Pak ya? Dengar-dengar begitu Dengar-dengar dan begitu. beberapa kali kita di-serve juga. Duriannya enak. Saya betul. mau cobain biar Ayo, sah kita dan coba. rasanya datang ke sini sambil ngedurenan juga gitu. Iya, iya, Oke, baiklah. Kita lanjut. Anum, kita Siap. coba nih Oke. durian khusus Durian dari khusus. Kalimantan. VVIP Pak duriannya Pak. Artinya adanya di sini nih. Oh, gitu. wow. Ada kelapa, ada durian. Gitu. Luar biasa loh. Namanya ini durian lay katanya. Durian lai? Iya. Oh, Nah, wow. bentuknya seperti ini. Mirip-mirip Oh. musangking ya Pak? Iya nggak sih? Kemudian Betul, konon kabarnya ada juga yang dinikahkan gitu dengan durian biasa, sehingga Oh. rasanya mungkin lebih dahsyat lagi. Ya. Oh lebih dahsyat, Nah, ini wow. tergantung selera ya, kita Ngeri, coba nih. ngeri, gitu. ngeri. Silakan Pak, pelak-pelak Oke. dulu. Nah, kayak tadi saya bilang kalau udah main ke sini tuh khasnya katanya durian itu enak banget, Ya, makanya kita harus nyobain. Coba, Kita cobain si lai ini dulu kali ya Pak ya? iya, silahkan. Oke. Wah seru banget nih. Mari Saya kita deg-degan. coba. Yang mana Pak? Bapak udah pernah nyobain belum sebelumnya? Udah. Udah pernah nyobain. Bismillah. Oke. Gimana rasanya? Jadi teksturnya mirip-mirip kayak nangka. Rasanya hampir durian tapi nggak durian. Iya nggak sih? Menurut Bapak apa? Jadi rasanya hampir durian. Nah, ini Hampir baru saya durian. dengar nih. Iya. Menurut Bapak apa? Kayak nangka kan mirip? Oh, enggak sih. Kalau nangka lebih crunchy ya. Lebih crunchy ya? Kalau ini lebih kayak durian. Lebih kayak durian. Jadi mungkin perpaduan tanahnya segala macam kali ya. Hmm. Gitu yang membuat dia seperti ini. Jadi kalau orang punya masalah kolesterol ya Pak ya, mungkin ini bisa jadi alternatif karena nggak semastek durian Ya. gitu rasanya. Dan juga baunya nggak sebau durian ya. Coba Anda bisa nyium. Saya dong nggak Bapak yang bisa nyium di sini. Nah, kalau Nah. ini bener, durian bener ya. Ini jagoannya. Coba. Katanya nggak bisa jalan-jalan ke sini tanpa makan duriannya. Betul. Kita cobain enakan mana yang biasa kita makan di montong-montong itu. Enak. Kalau saya sih enak, nggak Bapak, terlalu Bapak manis. suka ya? Mm-mm. Saya sebagai pecinta manis kayak saya makannya durian Pak. Kita jadi acara wisata kuliner ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Pak. Kenapa tuh? Luar biasa? Biasa di luar? Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget Pak. Ini enak. Hmm. Luar biasa. Top Betul. notch. Mantap. Oke, jadi nggak konsen kan mau nanya, jadi makan durian nih saya. Bapak lanjut Kita Pak. bahas durian aja kalau Kita gitu. bahas durian kalau gitu. Bisa aja nih Bapak deh. Bapak, aku kan kalau ngomongin pekerjaan Bapak ini kan Bapak harus memindahkan banyak sekali orang ya Pak. Dari sekarang kalau kita bicaranya Ini nggak bisa stop nih. nggak bisa stop ya? Ini? Lanjut Pak, kita sambil makan. Bapak harus pindahin banyak sekali orang. Utamanya dari pusat pemerintahan kita di Jakarta ke sini. Nggak gampang loh Pak. Nggak gampang, bahkan sekarang pun ada yang mencoba untuk apply ke pemerintah daerah supaya nggak dipindah ke sini gitu. Serius? Saya dengar ada yang gitu. Saking nggak mau pindah ke Saking sini. nggak maunya. Tapi sekali lagi yang saya tekadkan tuh, yang pindah akan bilang kayak tadi kan, yang nggak pindah rugi loh gitu. Ini pindah nih enak loh gitu. Hanya 2 jam terbang dari Jakarta. Bapak Gitu. sendiri nanti juga akan pindah ke sini. Harus di sini. Gitu. Harus di sini. Iya. Kapan Bapak akan tetap di sini? Yang jelas per tahun depan kita akan punya kantor permanen di sini, insya Allah gitu ya, 2023. Dan itu hampir semuanya nanti akan udah ada di sini gitu, udah mulailah gitu. Keluarga ikut ke sini semua? Insya Allah ikut. Oh ya? Iya. Istri dan anak-anak Bapak? Anak-anak soalnya udah nggak sama kita ya, Oh. jadi tinggal saya sama istri gitu. Tapi kita
excited gitu ya, mau pindah ke sini gitu ya. Daerah baru, kemudian juga suasana baru, langit yang biru gitu kan. Yang bentar-bentar hujan, bentar-bentar panas. Itu waktu-waktu tertentu kan. Waktu-waktu tertentu. Gitu. Tapi ya kualitas hidup insya Allah lebih baik. Bapak, sebelum kita lanjut ada games. Ya. Ini namanya reality check. Kita mulai ya Pak, boleh ya? Boleh. Lalu mari kita mulai reality check. Pertanyaan pertama, Jakarta atau IKN? IKN lah. Wih, pede banget jawabnya Pede, Pak, IKN pede. ya. Kepala IKN atau wamen? Kok dua-duanya enggak ya? Kenapa dua-duanya enggak? Enjoy the life. Enjoy the life. Serius Enjoy the Pak, life. kalau bisa milih nggak mau milih jabatan dua-duanya? Nggak memilih saya. Kenapa? Saya ingin memang jadi global citizen satu, ya. Cita-cita saya global citizen. Jadi Yang, rakyat biasa aja. dan juga internasional gitu ya, karena memang saya terakhir kan 6,5 tahun ada di arena internasional gitu. Dan yang kedua mau ngajar sih, Oh, Bapak pengen gitu. ngajar. Meneruskan saya sebagai pengajar. Pertanyaan ketiga, ini yang belum terjawab dari tadi, jawabnya masih malu-malu. 1 periode apa nambah? 1 periode. Kenapa Pak? Tegas saya satu periode. Kenapa Pak? Saya kepengen dalam 5 tahun ini memang meletakkan semua dasar ya, termasuk juga semua dasar yang bisa dilihat oleh international community bahwa kota ini benar-benar akan menjadi world class city. Sebagai perencana kota, saya kan backgroundnya urban planning, saya ingin benar-benar tadi semuanya tertata. Jadi misalnya sudah ada peta jalan untuk perubahan iklim, sudah ada peta jalan bagaimana kota ini nanti akan memenuhi SDG. Oh, Ya, SDG goal termasuk women empowerment, cool. akses untuk orang dengan disabilitas gitu ya. Hal-hal yang mungkin untuk kota lain tidak terlalu dilihat, saya pengen ini benar-benar dilihat di kota ini. Terus kemudian juga tagline-nya yang 5 itu, 1 green, smart, inklusif, ini kota kita semua, resilient, tahan, dan kemudian sustainable. Ini semua saya akan buat peta jalannya, dan pada saat itu insya Allah ini sudah flying gitu ya. Sudah take off, tinggal terbang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Dan disitulah saya bilang, that's it. That's it. Selesai. Bye, saya mau ngajar. Ujungnya gitu ya Pak. Ini pertanyaan terakhir yang harus banget Bapak jawab. Mungkin sebagai momen refleksi ya, apabila nanti Bapak udah ada di posisi yang jauh lebih tinggi lagi, ini bisa menjadi sesuatu yang akan Bapak kenang. Pertanyaannya gini Pak, jadi kan Bapak sekarang udah jadi kepala otorita. Bapak kan tadi sempat bilang sama aku, mungkin kalau ada kepala otorita kedua, ketiga, tapi kalau pertama itu adalah monumental gitu. Yang pertama ya udah nggak bakal terganti. Ada yang pertama dan itu Bapak gitu. Bapak kepilih di masa pandemi juga, di mana masa-masa ketika semua orang susah, Bapak harus mengemban tugas seberat ini gitu Pak. Mungkin kalau ditanya 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. 5 tahun aja. 5 tahun ya? Jangan 1 10 periode. tahun. Oke, 5 tahun ke depan. Gimana Bapak akan mengenang momen ini? Iya, bagus tuh pertanyaannya. Saya pengen lihat ke belakang dan melihat bahwa saya apa yang saya kerjakan itu benar-benar insya Allah bermanfaat buat semua orang. Gitu ya. Dan nanti anak cucu saya juga melihatnya, oh ini Eyang nih gitu kan, yang bikin gitu ya. Jadi itulah yang saya sebut ladang ilmu dan amal. Kita menunggu supaya pembangunan IKN ini bisa sukses Pak. Saya Ya. doakan Bapak sehat Amin. dan semangat, harus olahraga karena di sini semua medannya nanjak. Nanjak Jadi tadi harus, ya. harus prima ya Pak ya. Harus Sejuta prima. langkah diawali dengan langkah pertama. Gitu ya. Gitu. Dan langkah pertama harus langkah kanan, semuanya kita tata dengan baik, semuanya juga berkontribusi dengan baik, dan ini kota kita bersama. Mari kita bangun sama-sama. Mari kita bangun Gitu. sama-sama. Luar biasa sekali. Saya mau tepuk tangan tapi tangannya duran Pak. Lebih baik dimakan duriannya. Gak makan dulu deh. Tapi sebelum saya lanjut makan, kita closing dulu Pak. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Bambang udah mau digangguin seharian. Saya ikutin hari ini, saya gangguin pokoknya Pak Bambang dan bersedia untuk ngajak saya kelilingan di sini. Terima kasih Pak. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Kita tunggu 2045 insya Allah panjang umur semua ya. Masih bisa melihat seperti apa nanti Amin. IKN kalau memang benar akan jadi ibu kota kita. Amin. Amin. Gitu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye. Lanjut durian Pak.